Baik. May I ask Natasha to lead the opening prayer, Natasha? Friends, let us pray. Dear God, thank you for this beautiful morning. Now we are going to start our PE lesson. Please bless us so that we can study well. In your name we pray, amen. Thank you, Natasha. So, guys, karena tugas kalian sudah hampir selesai, dan biasanya by the end of academic year, kalian suka dapat materi pembekalan ya, untuk nanti kalian lebih siap di kelas 9. Nah, seperti yang kalian tahu, beberapa kelas yang lain sudah dapat tuh dari, salah satunya tuh dari Lukas, dia temanya tuh kayak student athlete ya. Lalu ada juga Michael James, dan kita sekarang kebagian perihal tentang cedera. Ya, dan kita punya guest speaker, his name is James William Marshall. Halo James, good morning James. Morning coach, morning guys. Ya, James ini baru lulus SMA ya. Sengaja saya memilih guest speaker dari pelajar atau pemain karena biasanya mereka lebih lebih merasakan kegiatannya sehari-hari dibanding si pelatihnya itu sendiri gitu. Jadi we try to get the other perspective. Jadi dari sudut pandang lain ya. Semoga bisa bermanfaat. Oke, James, silakan introduce yourself, and then before we discuss about the injured presentation. Oke, selamat pagi guys. Nama saya James. Saya umur 20 dan saya sebenarnya lulus 1 tahun lalu, tapi saya ambil gap year, terus saya ke Amrik untuk sekolah basket. Oke, jadi James juga mendapatkan scholarship ya dari salah satu universitas di Amerika, dan menariknya James ini dapatnya dari sisi non hobi, jadi kayak dari akademiknya gitu. Ya, jadi itulah kenapa pentingnya pendidikan ya nggak cuma olahraga ya, harus balance student athlete ya. Baik semuanya, dan James juga. Seiring berjalannya diskusi, I would like to present the presentation. Miss Reti, please kindly share the PowerPoint. Okay, guys, I got it from DBL Academy ya. This is about injury handling session. Tapi yang patut kalian ketahui, setiap aspek itu ada ahlinya ya. Saya hanya sekedar praktisi. Oke, guys, dan paling saya tahu yang basic-basicnya saja. Oke, boleh next, Miss. Oke, baik. What is the most injury on basketball activity? Ya, sebetulnya nggak cuma basketball activity ya, any kind of sports. Ankle sprain ternyata urutan nomor 1, guys. Apa sih faktor-faktornya? Banyak ya, banyak sekali ya. Dari mulai equipment. Kenapa saya bawel ketika PE ya pakai sepatu olahraga? Ya guys ya, itu efeknya trauma loh. Ya, ankle itu trauma. Akhirnya ketika sudah sembuh, ada gerakan-gerakan yang lebih ekstrim atau menakutkan, jadi parno, jadi takut. Ya, lalu juga ada memar gitu ya. Jadi intinya ankle sprain itu injury yang nomor 1 di olahraga. Oke, boleh next, Miss. Oke, ini bentuknya ya. Jadi ketika nanti ankle, ya amit-amit jangan sampai. Biasanya fisioterapisnya tuh suka nanya, ini baru grade 1, jadi sepertinya masih baik-baik saja, seperti itu. Dan kalau sudah fatal, sudah hampir grade 3, gitu. James, kira-kira sudah berapa kali ankle? How many times you get ankle sprain, James? I think total udah 24 kali yang kaki kanan. Kaki kanan 24, kirinya berapa? Kirinya cuma 8 lah. Waduh, cuman lagi ya. Jadi ya itulah guys. Ya pada akhirnya nanti next slide juga kita akan mempelajari kenapa sih kita bisa kena gitu ya. Oke, boleh next nih. Nah, guys, ini yang paling ditakuti sama atlet ya, atau orang-orang pada umumnya ketika beraktivitas. ACL, dan ini tulisannya high school loh. Ternyata
olahraga sepak bola dan girls soccer itu lebih tinggi guys dibanding putra malah. Ya, putri lebih cenderung cedera dibanding putra. Kenapa? Nanti ada penjelasannya. Oke, boleh next, Miss? Nah, nih guys, ini penting ya. Kenapa bisa cedera? Banyak sekali faktor-faktornya ya. Kayak seperti less power, kayak poor landing mechanics, slow reaction times, ya itu hormonal changes juga bisa. Jadi maksudnya gini guys, less power, kaki kita yang nggak dilatih gitu. Harusnya dilatih biar massa ototnya berkembang dan bisa merespon. Contoh guys, pernah nggak kalian kepleset gitu ya nggak sengaja, entah di kamar mandi atau apa karena siapa ya? Nain Obadayah, aduh saya lupa, nanti dia nggak sengaja ke-twist gitu, dengkulnya muter guys. Ini saya langsung kaget banget gitu. Alumni juga ada tuh. Aduh siapa ya namanya? Miss Nindi yang agak kurus, alumni cewek semua yang nyanyi, yang ankle-nya muter, dengkulnya ke samping. Jadi anaknya ini lagi keluar dari gedung SMA, teman-temannya udah agak jauh. Teman-temannya dadah gitu, balik ya ada gitu, sangkainya ditinggalin, padahal enggak gitu. Nah dia lari, keputer, dengkulnya ke samping dong, jadi tempurungnya di samping. Itu saya, waduh, ini bisa kayak gitu. Nah itu kayak dislocated gitu, itu less power ya guys, dan juga bisa hormonal changes ya. Terus slow reaction times. Pernah nggak kalian tanpa sadar kepleset, lalu kalian mengembalikan reaksinya dengan cepat? Misalkan kepleset, tiba-tiba terus kalian siap lagi. Pernah nggak? Evan kira-kira pernah nggak kayak gitu Evan? Ketika kepleset, pernah nggak Evan kayak gitu? Pernah, Sir. Nah, tapi akhirnya nggak jadi cedera, bener nggak? Iya. Nah, karena reaksinya cepat. Jadi, ketika reaksinya cepat dan disupport sama muscle yang bagus, ya bisa mengantisipasi cedera. Bisa juga poor landing mechanics. Nih Evan kalau landing di sepatu orang mantep ya Evan ya. Aduh, sakit banget pasti ya, bahaya ya. Nggak cuma basket soalnya. Oke, jadi itu yang menyebabkan hal-hal beberapa bisa cedera. Oke, boleh next, Miss? Oke, nih guys. Ya, ini dengkul ya. Jadi ada ACL, oke, ada MCL. Ya, James, ini menariknya gini guys. James got injured when he played with his friend, right? Yeah. Junior high school. Ini menarik sekali gitu ya. Jadi James cederanya karena bercanda-bercanda sama temennya. Nah, James bisa ceritain gimana kejadiannya? Coba James, you may speak in English or combine is okay. Okay, so I was joking around with my friends. Terus I for one of the jokes, like I knelt down really fast. Terus dengkul saya kena, it hit the floor really hard. Terus sakit. But that was like 1 hour before our final game. Like di SPH kan kita ada satu game namanya Pep Rally. Terus kita main di depan semua sekolah. Nah itu 1 jam sebelum game itu. Jadi of course I don't want to go to the coach and say like, oh sorry my knee is injured. Like I was making a joke. Like it's embarrassing. So then I paksa main. Terus abis itu saya terus paksa main untuk 1 tahun. Terus I think 1 bulan lalu saya ke dokter. Terus saya ambil MRI, ternyata ACL saya sekarang kena sprain dan meniskus saya kena tear. Oke, tuh guys ya, jadi hati-hati ya kalau bercanda. Dan ternyata efeknya James when he was in junior high school berdampak sampai sekarang. Jadi ketika si James habis aktivitas even PE atau any kind of sports, itu after activity tuh exhausted banget. Dia lelahnya luar biasa, kakinya tuh udah capek banget lah. Akhirnya James melakukan MRI, jadi kayak masuk ke dalam tabung ya, dicek detailnya. Akhirnya ternyata ACL-nya kena. Dan ini menariknya kenapa namanya ACL. Dulu di Yunani ada kayak istilahnya apa ya, ksatria ya, itu susah banget dikalahin ya, sampai bingung lawannya. Akhirnya nggak sengaja si prajurit lainnya naik ke atas pohon sambil pegang panah, mau nyerang si prajurit yang kuat ini, akhirnya ngarahnya ke dengkul. Jadi pas dengkulnya kena panah, di situ si prajurit yang nggak pernah kalah jatuh. Nah itu awal ceritanya, makanya Achilles.
Jadi itu sih katanya cerita dari yang Yunani, karena Yunani kan terkenal dengan olahraga kan, karena lambang Nike juga dapatnya dari sayap dewa-dewa olahraga di sana ya. Logo Nike ya, jadi dari sayap gitu. Jadi itu cerita singkat tentang nama Achilles ya. Jadi dengkulnya dipanah sama prajurit lainnya. Oke, boleh next Miss Letty. Nah ini guys. Nanti kalau kita sudah offline dan ketemu gitu ya, nanti kita belajar mechanism of jump di basketball court, cara landing yang baik ya. Jadi jangan ketemu tuh tempurung sama tempurung ya. Perhatikan yang gambar D, yang huruf D, yang cowok sama yang ceweknya itu sama tuh atas bawah. Jadi itu agak bahaya seperti itu. Oke, boleh next Miss Letty. Oke, kenapa Putri lebih mudah kena cedera ya? Karena panggulnya lebih lebar ya, lebih luas gitu ya. Karena mungkin untuk ya mengandung juga nanti kan. Jadi emang Putri lebih cenderung cedera lower body-nya ya. Boleh next Miss Letty. Nah ini guys, ini poor landing mechanics nih kalau kayak gini nih. Bahaya, dengkulnya ketemu tuh, tempurung sama tempurung. Oke. Jadi landingnya harus minimal selebar bahu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita boleh next, Miss. Tuh ya, ini juga injured. Boleh next lagi, Miss Letty. Nah, jadi penanganan pertama, the coach or the teacher talk to the students or the player, lalu observes, and then touch, dilihat cederanya, lalu active movement, passive, lalu skill test. Nah, James, when you got injured, apa yang kamu lakukan pertama kali? Memaksa main ya. Setelah itu apa, James? Setelah saya maksa main. Ya. I didn't do anything. Saya cuma pulang terus tidur, and then terus paksa the next time I play. Oh, jadi belum ada recovery lah ya kasarnya ya? Belum. Oke, boleh next Miss Letty. Oke, nah ini guys, jadi ketika kalian mengalami cedera harus diketahui ya, riser ya, R-nya rest, ice, compress, elevation, sama rehabilitation. Jadi harus istirahat, nggak boleh dipaksakan ya. Lalu dikasih ice atau compress ya, kenapa? Karena biar peredangannya tidak kemana-mana. Misalkan cederanya di ankle, ya udah ditahan aja sampai ankle, jadi dia nggak naik-naik ke dengkul seperti itu. Lalu elevate, tingginya sejajar dengan jantung kalian atau lebih tinggi ya, letak kakinya. Dan rehabilitasinya lakukan recovery rutin dengan datang ke fisioterapi atau rajin kompres. Ya, boleh next Miss Letty. Ini ya, jadi why must do ice. Jadi pertama dilihat untuk peredangannya dulu supaya jangan kemana-mana ya. Dan membengkukan kayak, nih, kalian pernah melakukan ini nggak? Ini kan jari-jari kita bunyi ya. Dan ini pembuluh darah kita, ini pecah gitu. Lalu dalam berapa menit kemudian kembali lagi. Nah, ketika pecah, ini gunanya es untuk memfreeze. Jadi biar radangnya nggak kemana-mana. Kurang lebih seperti itu. Ini kayak tuh bunyi-bunyi kretek-kretek gitu ya, itu pembuluh darahnya pecah sebetulnya. Ya ketika pecah, berapa menit kemudian balik lagi sih. Gitu. Ya jadi bisa bunyi lagi. Oke, boleh next Miss. Oke, this one is one of the training ya untuk prevent the injury ya. Banyak sekali alat-alatnya ya. Oke, boleh next lagi Miss Letty. Oke, James yang tadi yang Tony Parker itu alatnya apa James namanya James? Yang mana coach? Yang sebelumnya Miss Letty, boleh minta tolong? Nah ini. Oh itu foam roller ya? Ya, foam roller. Ya, foam roller ini kita nih Indonesia nih sangat ketinggalan sekali ya, karena sempat boomingnya foam roller. Ternyata di Filipina, negara tetangga kita Asia Tenggara ya, sudah 3 tahun muridnya semua hampir bawa foam roller ketika PE dan basket. Jadi foam roller itu bisa merelaksasi otot-otot dengan cepat. Jadi baik pemanasan atau cooling down ini sangat berguna sekali. Nah, ketika di Filipina sudah booming, di sini baru rame. Sudah selesai di sini baru rame. Padahal ini sudah lama
dimanfaatkan sama atlet-atlet. Kalian juga bisa bikin custom kok, use pipe atau pipa, ya lalu dililit sama kayak busa gitu, bisa, itu sama aja kok. Ya, boleh next nih. Oke, ini jenis-jenis latihannya memakai tali ya, tali karet, dan terus ada bosu juga yang baju putih tuh. Boleh next lagi, Miss. Oke, ini latihan-latihannya tergantung cabang olahraga masing-masing, depend to your hobbies. Boleh next lagi, Miss Leti. Oke, ini Nine Hosea, apakah ada yang pernah melakukan fisioterapi? Coba, boleh diaktifkan speakernya. Evan, pernah Evan? Pernah, Sir. Pernah. Coba Evan, boleh share apa aja tahapan-tahapan fisioterapi ketika kamu melakukan treatment? Apa ankle ya? Waktu itu lutut, Sir. Lutut, kenapa lututnya? Jadi kan waktu itu lagi main basket kan. Ya. Nah, habis itu pas lagi tanding tuh, pas lagi lompat, sempat jatuh gitu. Jatuh, lututnya agak kena sama musuh gitu. Oh, jadi ketabrak musuh. Iya, ketabrak musuh gitu. Nah, agak kesuntik gitu, terus kena sama lantainya gitu. Oh, I see. Nah, itu lumayan nyeri. Nah, jadi kan pas dibawa ke dokter, ditanya, dicek-cek, ternyata ototnya tuh sempat robek gitu sedikit. Iya. Nah, jadi ya harus fisioterapi setiap seminggu 2 kali atau sekali gitu. Berapa biayanya sekali fisioterapi, coba Evan? Nggak tahu, Sir. Kira-kira? Nggak tahu, Sir, saya. Nah, itu mahal sekali ya, Evan ya. Jadi bisa dibayangkan ya, guys. Kesehatan itu luar biasa mahal ya. Bicara injured nih, James. Just tell me why you start doing physiotherapy. Apa yang terlintas? What is on your mind? Kamu ingin melakukan fisioterapi untuk melakukan penyembuhan cedera kamu? Obviously, after I first got injured, I kept on forcing myself to play on the injury, and then I went to the US to Impact. Terus when I play, like I cannot play, like I cannot even run. Terus abis saya main, saya langsung pincang, kayak nggak bisa jalan normal. Okay. Terus after I got MRI, the doctor said either if you keep playing, like your ACL is gonna fully tear. So then dia paksa saya rest 6 minggu, nggak boleh apa-apa. Terus saya udah mulai rehab sekarang. Oh, I see. Okay, guys, for your info, Impact is one of the best basketball academy in USA ya, di Las Vegas. Itu ada koneksi untuk jalur university. Jadi banyak sekali lulusan-lulusan Impact yang sukses ya, karena bintang tamunya juga pemain NBA ya, banyak, ada Giannis, ada Luka Doncic juga kayak gitu. Oke, dan ini jenis latihannya lagi ya untuk penguatan ankle, calf raises ya ini ya. Boleh next, Miss Leti. Oke, ini bosu guys. Ada yang pernah kalau ke fitness center biasanya ada bosu ya. Ini latihan balancing, ini luar biasa bagus banget hasilnya. James, when you exercise with bosu, tell me about the progression of your ankle. Okay. So dulu banget ada 1 bulan di mana saya sprain ankle kanan saya 8 kali di 1 bulan ya. Terus abis itu saya mulai latih pakai bosu. Saya lakuin wall sit sama squat sambil pakai bosu. Terus setelah itu saya sprain ankle saya nggak pernah separah yang dulu. Sekarang waktu saya sprain ankle itu cuma karena faktor yang out of my control, kayak I land on someone else's foot atau ada kena sepatu orang lain. Oke, I see. Ya guys ya, bosu bentuknya tuh half circle gitu. Jadi saya sarankan kalau kamu ke tempat fitness center ya ada bosu, manfaatin deh. Ini bagus banget buat kaki kalian ya, untuk penguatan juga. Boleh next, Miss Leti? Oke, ini stretching ya, jenis-jenis stretching pada saat kalian melakukan fisioterapi. Boleh next? Oke, ini kinesiotapping ya, penting ya. Kadang murid banyak sekali use kinesiotapping untuk gaya-gayaan. Kalau bisa jangan ya guys. Boleh next deh, Miss Leti.
harus tahu cara-caranya. Nah, ada yang seperti spider, ada yang regular. Jadi tahu bentuk-bentuk pemasangan kinesiotaping, jangan sembarangan. Ketika salah, malah it will hold your muscle. Jadi pergerakannya nggak bakal sempurna nanti, gitu. Boleh next, Miss Leti? Nah, ini juga tapping ya untuk menahan cedera atau penguatan juga bisa lebih kuat, lebih diprotek kasarnya gitu. Makanya banyak sekali sepatu-sepatu sekarang ankle supportnya tuh langsung include sama sepatu ya. Jadi buat protect ankle-nya. Boleh next lagi Miss Leti? Nah, ini juga bisa nih. Siapa yang mau ngecilin perut juga bisa memakai kinesiotaping ya. Boleh next lagi Miss Leti? Oke, Miss Leti boleh kembali ke yang slide cedera yang paling yang slide nomor 3 kalau nggak salah. Oke, guys, saya pun mau sedikit sharing ya. For any kind of injury itu saya sudah hampir merasakan semua ya, dari mulai cedera ringan sampai berat ya, seperti patah tulang. Tangan kiri saya patah tulang dari basket, tapi memang waktu itu saya belum sadar akan pentingnya workout gitulah kasarnya. Dan semenjak cedera baru deh sadar. Nah, harusnya kalian bisa antisipasi dari umur-umur sekarang nih. Jangan berpikir, wah nanti fitness tubuhnya jadi pendek. Enggak gitu. Ya, yang penting pola makannya teratur ya, istirahatnya juga bagus. Terus ya pokoknya diatur lah, time manajemennya harus bagus. Ya guys ya. Nah, untuk James nih, James, kira-kira berdampak serius nggak sih dari cedera itu ke kamu, James? Akhirnya kan kamu jadi nggak maksimal di impact ya, padahal ya impact salah satu akademi yang luar biasa bagus gitu, James. Dan karir-karir basket ke depan tertahan dong ya jatuhnya kasarnya ya. Kira-kira gimana tuh James, efeknya James dari cedera itu James? Ya, efeknya besar sih. Kan pas saya di Impact kan I'm not the most athletic basketball player, and then because of my injury I got even less athletic. Jadi pas saya ke Impact ya susah. I couldn't do anything. I could only I don't know. I was just really useless on the court because of my injury. Terus karena itu saya mulai rasa kayak I'm wasting my dad's money. He already sent me to America, he's paying a lot of money for food, for housing, and I'm just wasting it. Terus it's also when you go to Impact kan the goal of Impact is to get film, they record whenever we play. Terus mereka seharusnya kirim film itu kayak a highlight tape of semua pemain yang ikut Impact. They're gonna send it out to a bunch of other colleges, divisi 1, divisi 2, divisi 3 college di Amerika. Tapi karena saya kena cedera, I didn't get any film because I was playing injured. So then, I just felt like I wasted 6 months of my life accomplishing nothing. Ya, at least James bisa dapat pelajaran yang bermanfaat. Jadi guys, di Impact itu kita akan mendapatkan dokumentasi personal ya. Jadi kita bakal di-record apapun gerakan kita dari latihan sampai bertanding atau scrimmage. Nanti video itu akan di-share kepada university di Amerika. Misalkan university apa gitu ya, dia tertarik, oke, I'll take this player kayak gitu. Akhirnya ada nego, lalu kontrak. Nah, ya semoga di Indonesia bisa seperti itu ya. Jadi karir atau hobi anak-anak bisa dimaksimalkan gitu ya. Jadi ya semoga menjadi lebih baik lagi lah. Oke, James. Sekarang nih James tuh apa kegiatannya setelah cedera? Terus itu pasti mental ya, secara beban mental berat ya. Saya pun dulu waktu tangan saya patah, saya berhenti main profesional. Mana-mana tangan kiri saya pakai tampahan gitu, naik motor satu tangan, kena AC dingin banget waktu operasi gitu kan. Di bandara bunyi mulu karena ada pennya. Jadi sangat mental breakdown sekali ya ketika cedera, karena aktivitas kita menjadi terhambat. Nah itu
gimana tuh James untuk mengantisipasi atau mengatasi perasaan kecewa? Udah kasarnya tadi James bilang wasting a lot of money juga, bahkan waktu, terus secara mental juga sempat ngedown gitu ya. Itu gimana James mengatasinya James? Oh, what do you mean gimana mengatasi? Ya, mengatasi perasaan mental breakdown kamu gitu, sedih ketika cedera, nggak bisa ngapa-ngapain, Oh. terus banyak Nah, waktu terbuang gitu. Mengatasi maksudnya kayak how do you overcome it? Ya, handle ya, how do you handle the mental breakdown? Yeah. But, I just had to realize a lot of things. Like dulu di pikiran saya basket itu it's like my number one priority. Kalau saya nggak bisa main basket, if I can't play good, then I'm trash. Like that was my mentality, that was my thought. Terus because of that, saya sering latihan setiap hari. Tapi sekarang kan saya udah kena cedera yang it's like very bad. Terus dokternya juga udah bilang saya nggak boleh latih kaki at all untuk 6 minggu. Jadi untuk 6 minggu ini saya harus shift cara saya berpikir tentang hidup. Like basketball is not my number one priority anymore. I realize now like it's just a sport, you know. Yeah. So like in my opinion, the only way to overcome those kinds of feelings when you're injured is just to realize that like at the end of the day, you know, it's just sport. You know, you have other priorities in life that you can do. You can focus on your family, you can focus on your friends, you can focus on religion. Like basketball is at the end of the day, it is important, but it's just a sport. And that's how like I had to start thinking that way. Oke, nah akhirnya kita jadi sadar ya James ya akan hal banyak yang masih bisa kita lakukan ya James ya selain olahraga ya, betul sekali. Yeah. Ya. Nah, guys, tapi jangan membuat kalian juga putus asa. Di kelas ini ada yang bagus nih James main basketnya yang tadi yang saya bilang Evan, ada juga atlet ada yang suka gimnastik juga, bahkan ada murid perempuan nih Aileen, dia juga pernah ikut kejuaraan gimnastik juga gitu, bahkan prestasi gitu. Tapi kalian jangan ketika mendengar cedera langsung selesai gitu, enggak juga. Memang saya akui guys, industri sports di Indonesia ya semoga menjadi lebih baik lagi sih. Jadi memang kalau di Filipina ini believe it or not ya, di Filipina saya tanya anak kecil, cita-citanya mau jadi apa? Pemain basket. Karena di sana basket sudah dijadikan industri banget gitu. Jadi memang, nah kenapa nama varsity itu diambil di St. John's? Itu diadopsi dari tim basket dari Amerika dan juga Filipina ya. Jadi varsity itu representatif anak yang nilainya akademiknya bagus dan juga sportsnya oke. Bukan yang sekedar ekskul, bukan. Jadi varsity itu yang representatif. Dan latihannya tuh luar biasa. Saya tanya, di Filipina berapa latihannya seminggu ya? Seminggu 3 kali sampai 4 kali. Oh my God, 3 sampai 4 kali, bayangin aja. Jadi student athlete itu capek guys, tapi emang beneran itu membuat kalian lebih mandiri lagi. Kayak gitu sih. Oke, baik. Miss Reti, James, I would like to share your video while you got disuntik dengkulnya ya. Oh, Would you mind? Okay. It's okay. Okay, Miss Reti, can you hear me, Miss Reti? While waiting, Miss Reti share the video. Jadi James ini belum memutuskan untuk surgery, belum memutuskan untuk operasi, ya. Jadi dia masih recovery aja. Dan beberapa kali rutin dia melakukan suntik apa aja istilahnya, kolagen apa sih? Suntik, what is it, sodium? Oh oke. Itu buat apa aja? Buat apa? Dokternya bilang itu kayak like if you have a car terus ada kayak gear yang kayak udah pelumas. Iya itu kayak oily, ya. Yeah. Oh kayak pelumas kan, jadi biar lebih gerakannya lebih lancar. Tapi kan terus nggak bisa terus-terusan aja sih. Oh nggak bisa. ya kenapa aja tadi? Terus dia bilang itu injeksinya promote healing di tendonnya, jadi recovery time-nya lebih cepat. Oh gitu. Guys, kalian boleh siapkan pertanyaan ya sebelum masuk sesi tanya jawab sama Kak James. Oke, ini penting sekali karena cedera ya
bisa siapa aja yang kena, nggak mesti atlet ya. Makanya saya suka cerewet, suka bawel kalau habis dari kamar mandi bersihin ya, jangan sampai bekas sabun, licin, itu bahaya. Karena cedera yang paling bahaya adalah cedera yang tidak ada kontak fisik malah guys. Jadi yang kepleset sendiri, yang salah landing, aduh itu serem banget. Aduh siapa ya naik Obadayah ya namanya? Ceca, ya ampun Ceca. Tanya Ceca deh. Ceca bilang dengkulnya katanya keputar. Waduh saya langsung, yaudah kamu gak usah capek-capek deh, saya gituin aja. Itu kenapa? Itu udah sering kok, saya kaget. Aku udah sering deh. Ternyata kan ada human geneticalnya juga gitu. Dan anaknya kan, ya kalau dia latihan lebih sering lagi kan bisa antisipasi lah minimal seperti itu. Oke. Share ya sekarang ya. Ya boleh Miss. Ya. Nih guys, ini video James ketika disuntik ya. Yuk, no, it's okay, it's fine. Tiduran aja, nggak kelihatan. Tiduran aja, Ya. relax aja. Good. Oke. Tarik kakinya ya. Tarik Nafas, nafas. Tidur nafasnya. Ya. Lagi. 5, 4. Lagi. Tarik nafas dulu. Good bro. Three, two, one. Wait. Tunggu. Nanti sudah ada. Nothing, right? Huh? Good. Udah kan? Ya, nggak ada rasa apa-apa kan? Iya, bro. Satu lagi, terakhir. Udah, kan udah masuk. No, I don't like it. I know. Dan tuh. Oke guys, kalian sudah melihat videonya ketika James disuntik ya. Itu sebetulnya tidak menyembuhkan ya James ya, hanya meminimalisir sakit ya. Yes. Dan memang, mencepatkan. Iya, kenapa James? Dan mencepatkan proses healing. Oh, oke. Tapi kan itu jatuhnya kayak rutin ya. Kalau misalkan yang cedera parah pada akhirnya itu dioperasi. Oke, jadi sekarang market fisioterapi itu sudah membooming ya. Yang barusan treatment James itu, ini bukan promosi ya. Jadi ada salah satu fisioterapi bagus di Lipo, di apartemen U Residence. Dia juga handle ini Raffi Ahmad ya, beberapa artis-artis sama atlet-atlet terkenal dia pegang juga. Dan tadinya Miss Reti, for your info, saya ngajuin fisioterapi di ruang fitness Miss Reti tadinya. Sudah di-approve, pandemi. Nggak jadi deh. Kalau St. John's punya sih makin keren deh nih sekolahan nih. Oke guys, jadi itu saja dari presentasi saya perihal yang tadi cedera dan juga sedikit pengalaman dari Kak James. Sekarang saya persilahkan untuk murid Nine Hosea untuk bertanya related with injury. Oke, sambil nunggu teman-teman nih James, sambil nunggu anak-anak mempersiapkan pertanyaan, saya mau nanya aja James, waktu ke Amerika, di sana gimana work ethic-nya? Etos kerjanya Amerika dibanding sama negara kita deh. Gimana coba? Ya beda banget. Like kalau di negara ini kan kalau kita lagi bicara atlet, kalau atau tim sports team, kalau kita dengar kita latihnya 4 kali seminggu kan kayak kaget, kayak itu banyak banget. Iya. Tapi di Amrik pas di Impact kita latihnya 6 hari seminggu. Terus like from what I can see, banyak tim, ada beberapa orang di tim saya pas di Impact, mereka itu di 2 tim, jadi mereka di tim high school mereka, terus mereka juga ikut Impact, jadi mereka kadang-kadang latih 2 kali sehari, terus mereka nggak komplain, itu biasa aja untuk mereka, jadi beda banget sih. Beda banget ya, kalau di sini kayak komplain ya. Ya, kayak komplain, kayak kecapean gitu. Iya sih. Tapi menarik James, ketika Lukas jadi guest speaker,
itu sangat bagus sekali karena Lukas kan juga makannya banyak ya. Jadi jangan sampai aktivitasnya banyak, makannya juga nggak banyak guys. Terutama yang cewek-cewek nih. Ya, kalau aktivitasnya banyak juga makan aja yang banyak nggak apa-apa. Oke, jadi penting sekali nutrition ya. Untungnya saya sempat share nutrition class ke kalian ya. Oke, baik. Silakan siapa yang mau bertanya, langsung aja aktifkan speakernya. Evan mungkin. Ya sir, boleh sir. Ya, silakan Evan. James, ini Evan nih bagus nih James main basketnya James. Oh iya. So Silakan. kalau kita mau olahraga, we want to do activities kayak basketball something like that. Kan kita pasti butuh pemanasan or stretching, right? Supaya like mengurangi resiko cedera. Nah, kalau kita udah pemanasan, udah stretching, tapi kita juga pas lagi keadaan capek kayak gitu, itu bakal ningkatin resiko cedera atau enggak? Ningkat. Dari apa yang saya tahu, kalau kita latihan berat sambil kita kecapean, itu resiko the risk of getting injured goes up. Evan, kalau masih ingat waktu kita yang nutrition class tuh, yang kalau cramp karena oksigen di dalam darah kita berkurang, akhirnya endurance sama strength kita juga menurun, ya akhirnya dipaksakan gitu. Jadi Evan kalau ketemu sama pelatih atau guru yang misalkan, "Sir, saya boleh istirahat nggak minum?" gitu, dalam keadaan capek, terus dilarang, itu omelin aja gurunya, Evan, nggak apa-apa sama pelatihnya. Nggak boleh, kayak misalkan nih, shooting nih, sebelum istirahat harus masuk 2 berturut-turut, padahal Evan udah ngos-ngosan gitu, udah capek banget, itu nggak boleh kayak gitu. Gimana kita mau konsentrasi kalau oksigen di dalam darah kita tuh berkurang gitu loh Evan. Jadi memang ada batasan-batasan, tapi kan nggak mesti during the game Evan lagi bertanding minum di pinggiran, nggak gitu kan. Tapi ketika breaknya kayak gitu. Jadi memang kalau capek ya jangan dipaksa. Oke, bagus sekali Evan pertanyaannya. Next siapa kira-kira? Tasya mungkin? Thank you Evan ya. Kan sekarang ini lagi pandemi ya, Sir. Jadi kayak harus di rumah. Terus kan kalau misalnya olahraga juga banyak yang nggak punya alat-alatnya. So like, what would you say is the best exercise to help your body prevent injuries that you can do at home? I would say just do calisthenics. Like calisthenics itu kayak olahraga yang gak perlu beban seperti push up, sit up, squats, wall sit. Latihan seperti itu bisa menolong prevent injury. Saya ada teman nama dia Darren Samuel. Dia dari UPH. Dia pemain Ucol. Terus dia jarang banget kena cedera, and all he does is just calisthenics. I think saya pernah nanya untuk program dia melakukan push up 100 kali, squat 100 kali, terus dia juga jogging 10 km setiap hari. Dan dengan program itu dia juga nggak pernah kena cedera yang serius banget. Baik, Tasya, jadi latihannya kalisthenik ya, olahraga yang tidak perlu alat dan bebannya dari tubuh kita sendiri. Dan ya untungnya kita sudah mempelajari tentang kalisthenik. Ya good, thank you Tasya, bagus banget. Next, siapa kira-kira yang mau bertanya? Silakan langsung aktifkan speakernya. Oke, siapa? Feli ya? Felicia Gabriel. Silakan. Gimana ya? Jadi kan tadi dibilang kalau kita itu harus kayak we have to, in order to prevent injuries, then we must do some programs, right? Nah, my question is that kalau semisalnya we don't really have the time to do it, then are there any other factors that will help us prevent injuries during like olahraga? If you don't have the time to work out gitu. Yeah, maybe like for those people who are not really like focused on being athletes tapi kayak just want to be healthy. I would say just do some just do jogging when you can, and then just stretch, like before you exercise, just stretch everything out so that nothing is tight. That's why, Fel.
materi kita ada Balke kan, ayo. Yes. Iya makanya kan Balke itu sifatnya common things, jadi menyeluruh, nggak cuma untuk atlet. Ini bagus nih ya, karena benar sekali, benar Vel. Nggak semua kan fokus ke atlet ya, betul sekali sih. Jadi ini menarik, saya share sedikit di Taiwan, ketika St. John's berangkat tanding ke Taiwan itu, saya tanya PE-nya setiap hari Vel. Bayangin, PE-nya setiap hari, every day they have PE class. Nah, saya tanya, ini gimana cara baginya? Ternyata ada kelas-kelasnya. Jadi, anak yang hobinya basket misalkan, baris ke sini. Anak yang hobinya badminton, baris ke sini. Anak yang hobinya renang ke sini. Itu sekolah negeri, tapi fasilitasnya lengkap. Jadi, sudah ada penjurusan cabang olahraga. Feli suka soccer, baris di soccer. Nah, ada anak yang nggak milih cabang olahraga, ada Fel. Ada. Dia baris juga, tapi nanti gurunya juga beda. Jadi guru PE di satu sekolahnya di Taiwan itu ada kali 10, dan berdasarkan cabang olahraga gitu. Nah, misalnya nggak suka arahnya ke atlet, ya udah olahraga umum, kayak misalnya senam irama, senam, gimnastik, itu kan umum ya, Fel, ya harus semua bisa ya. Kayak push up, kayak gitu-gitu. Nah, gimana olahraga-olahraga yang milih futsal? Ya udah mulai footwork, agility, terus jumping rope. Kalau badminton gimana ya, skipping ya kayak gitu, udah diarah-arahin Vel di sana. Makanya saya juga agak-agak takjub ya gitu. Jadi sampai university juga di Taiwan masih ada pelajaran PE sampai semester 5, karena mindset mereka dengan sehat mereka bisa ngelakuin apa aja gitu. Nah, di sini kan ya saya sih pengennya sih PE-nya setiap hari ya, Miss Reti ya. Oke. Thank you Vel, what a good question. Siapa lagi kira-kira yang mau bertanya? Filbert mungkin nih dari sisi martial art ya Filbert ya. Gimana Filbert? Boleh sharing atau mau tanya Filbert? Silakan. Kalau kayak ada injury gitu, makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi biar bisa recovernya lebih cepat gitu? Good Filbert. Ya, James silakan, gimana kira-kira James, berdasarkan pengalaman kamu, adakah anjuran-anjuran dari dokter gitu ya, atau fisioterapi supaya makan apa atau minum apa, konsumsi apa supaya lebih cepat mengcover otot-otot yang rusak? I don't know. Apa James kira-kira? Paling saya lihat kan whey protein ya, whey protein gitu ya, kayak yang susu gitu ya. Like setelah saya rehab, kan rehab itu the purpose of rehab itu untuk menguatkan otot yang di atas dan di bawah tendon yang kena injury. Jadi habis saya rehab, saya minum protein shake biar ototnya lebih healingnya lebih maksimal. Okay. Filbert, if you still remember our nutrition class, ya kan? Carbohydrate is the dominant fuel, and then protein is for one of the best to recover the muscle mass, right? Jadi kalau misalkan setelah olahraga nih guys, ini otot kamu tuh teriak gitu, aduh lapar tuh ototnya yang teriak. Nah, salah satu makanan yang cepat, yang baik untuk dikonsumsi adalah kandungan proteinnya lebih banyak. Jadi misalnya kita ngambil piring, ya proteinnya lebih banyak dibanding karbohidrat, boleh kayak gitu ya. Jadi protein lebih bagus untuk merecover. Saya waktu patah tulang, dokternya bilang banyakin makan ikan ya, Gung, banyakin telur putihnya aja, kayak gitu. Jadi memang ya protein sih, ya beef. Ya waktu itu saya lihat James pernah makan steak beberapa kali, langsung kayaknya tuh kenyang kayak. Dan emang kandungan proteinnya tinggi sekali, gitu. Oke. Good. Filbert, ada lagi pertanyaan? Mungkin Filbert pernah melihat bentuk cedera ketika ada di bela diri, mungkin kan beda nih. Pernah mungkin Filbert atau gimana? Saya jarang lihat sih, Sir. No, tapi tahu lah ya, pasti bakalan ada injured ya kalau kita nggak antisipasi ya. Iya. Oke. Baik Filbert, thank you pertanyaannya. Baik, siapa lagi kira-kira? Silakan aktifkan speakernya langsung. Oke. Aileen ini mana? Aileen, can you hear me? Aileen kan aktif di gimnastik ya Aileen ya. Apakah Aileen pernah melihat orang cedera di gimnastik, atau Aileen sendiri pernah ngalamin? Mungkin bisa di-share, karena jujur ya, gimnastik itu
benar-benar harus di maintain. Jangan dikira gimnastik itu olahraga yang cuma matras aja guling-guling, enggak guys, tingkat cederanya juga tinggi itu. Gimana Aileen, boleh di-share coba mungkin dari pelatihnya apa yang telah Aileen dapat juga selama latihan atau bertanding. Aileen, terima kasih. Silakan. Yes, sir. Silakan Aileen, boleh share pengalamannya karena kan ini bermanfaat juga Aileen. Silakan. Saya dulu gimnastik cuma bentar doang, sir. Kayak nggak nyampe setahun aja enggak. Oh, tapi pernah lihat kayak ada yang injured di gimnastik atau apa? Karena kan gerakan-gerakannya ekstrim tuh ya. Maksudnya kan sering lihat di YouTube atau gimana gitu kan, sir. Dan kalau yang levelnya lebih tinggi kan moves-nya juga lebih ekstrim gitu kan. Ya. Pernah lihat di YouTube sekali itu pas di floor. Kan kalau floor ada yang tumbling dari ujung ke ujung gitu kan. Itu dengkulnya pindah gitu. Waduh, dislocated. Iya. Aduh. Jadi, tapi bentuk-bentuk stretchingnya gimana, Aileen? Apakah beda dengan olahraga umumnya kayak kita PE atau gimana, Aileen? Di gimnastik, karena jujur gimnastik ini, beda banget olahraganya, ini berat banget tuh, anaerobik tuh. Apa Aileen? Apakah sama bentuk stretchingnya atau gimana? Ini lebih ke balet. Oh, lebih ke kayak apa sih istilahnya flexibility gitu ya? Iya. Oke. Ini Aileen ini di Sports Games ini gila juga sih kalau untuk atletisme ya. Jadi cukup takjub juga. Tapi sayangnya dia nggak mau nekunin nih. Kalau mau nih saya ajak basket nih. Jadi sangat mudah sekali ngajak pemain putri ya. Dia pun basic basketnya belum ada, tapi mempunyai footwork atau power yang bagus, gampang dia harus dilatih. Ya jadi memang anak-anak sekarang mungkin sudah beda kali ya, jadi yang nggak bisa dipaksa juga kalau hobi. Oke, baik. Siapa lagi kira-kira? Guys, for your info nih, untuk visit fisioterapi ya, ini biar kalian juga lebih aware sama diri kalian. Semurah-murahnya itu per visit itu hampir 300.000 lah. Can you imagine gitu ya, seminggu 3 kali, 900.000. Ya kali sebulan, wah udah berapa tuh. Jadi jangan menyepelekan ya guys. Dan kadang di Indonesia kalau kalian sadar ketika ada pertandingan sepak bola, ada yang jatuh, ada yang cedera, iklan apa yang lewat coba? Iklan balsem guys, bayangin. Iklan balsem atau balm, itu secara ilmu fisioterapi ya sudah salah gitu. Bayangkan otot lagi sobek, lagi cedera, lagi panas, dikasih panas. Nah, gimana tuh? Lagi kesleo itu ototnya lagi radang loh. Lagi radang, kamu lagi berdiri deh jam 1 siang, cuacanya panas banget, disiram air panas. Nah, tuh gimana tuh? Jadi ya bisa dibayangkan ya, apa sih istilahnya, edukasi. Ya, edukasi yang harus lebih maksimal kepada atlet-atlet muda ya, atau pelajar-pelajar di Indonesia lebih maksimal lagi. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin James bisa memberikan saran atau pesan kepada murid-murid kelas 9, karena dalam hitungan beberapa bulan lagi, mereka sudah menghadapi jenjang SMA. Di mana SMA kan pressure-nya mungkin lebih tinggi, baik dari akademik atau sosialisasi pergaulan mereka, lalu aktivitas body contact dalam berolahraga, gitu kan, jelas meningkat gitu ya, James. Kira-kira sebelum hal-hal yang kita udah pernah rasakan ya, James, seperti cedera, ya bisa diantisipasi. Nah, itu siapa tuh? Nah, nih, Miss Reti nanya nih. Nah, coach kadang-kadang duduk main game saja bisa merusak tulang belakang sehingga, nah, betul. Tuh guys ya, jadi kalau lagi online meeting atau online learning, sempetin stretching ya guys, bangun gitu, jangan duduk aja ya. Stretching ya guys, bener-bener Miss Reti, thank you Miss Reti. Oke. Silakan James bisa memberikan advice or message to the students. I would say one of the most important things that I learned, saya belajar tentang ini setelah saya sudah lulus, jadi it's a bit too late for me to praktek lah. But one of the things I realized is that it's really important
especially in high school, for you to live a very balanced life. Don't like there's like pernah lihat segitiga terus atasnya kayak social life, terus school life, terus sleep kayak gitu. Yeah. Like yeah, Pyramid, yes. Yeah, like that pyramid thing. Like that's actually very important. Like it's important for you to have a social life, a good academic record, enough sleep, and if you're in sports, yeah, it is sports. Like take it seriously, tapi don't make it the center of your world, because at the end of the day, you know, it's not healthy for you to just focus on only your social life and ignore the rest, focus on only school and then ignore the rest. No, like you have to focus on all of them. So if there's one thing that like I would say to all of you guys who are about to enter high school, is just don't live a very balanced life. Don't just focus on one thing, like focus on everything. Oh, nice. Like be one full package students ya, James ya. Good in attitude, good in academic, and good in hobbies ya, James. Oke, guys, jadi benar sekali yang James katakan, dan Miss Letty juga katakan, balance in life itu penting banget ya. Guys, asal kalian tahu ya, Lukas yang guest speaker sebelumnya itu tidak ada TV di rumahnya. Bisa bayangin guys didikannya. Jadi emang dia mikirnya gini, satu hari saya main handphone itu terjebak dikali seminggu, 1 jam sekali sehari, lalu dikali seminggu, dikali sebulan, dikali setahun. Ada berapa jam yang terbuang cuma-cuma gitu. Padahal dengan 1 jam itu kalian bisa upgrade terus diri kalian sendiri. Sir, tapi kan games buat ya selingan aja, stres mulu, belajar mulu. Nggak ada salahnya seperti itu, asal kalian balance sama pendidikan dan bisa menguntungkan ya. Ya saya pun nggak melarang. Adik saya, jadi gini guys, adik saya tuh, saya dulu punya usaha warnet ya. When my parents was divorced, saya punya usaha warnet. Adik saya suka jaga warnet nih. Lalu dia main game. Saya tanya pelajarannya yang bagus di IT, sisanya biasa aja gitu. Saya pikir kalau saya pressure bahaya juga nih, minimal balance lah gitu. Nah, ternyata adik saya dapat scholarship dari Metro TV, kuliahnya gratis, IPK-nya 4,00. Dan dia tinggal milih kerja di mana. Dan dia pengen bikin aplikasi yang banyak membantu orang, kayak panic button gitu guys. Jadi misalkan kamu lagi di jalan, terus ada yang pengen jahilin kamu atau bahaya, kamu tinggal pencet, ya police station yang terdekat, atau siapapun, satpam segala macam, bisa langsung nyamperin. Nah, ini butuh, apa ya guys, ya teknologi di Indonesia lagi progres ya, nggak beda kayak di luar negeri ya, kita negara yang masih muda sekali, masih berkembang, ya semoga, ya sekali lagi Indonesia makin baik. Mau jadi gamers, jadi sekalian pro gitu, yang membanggakan, yang menghasilkan juga, nggak ada salahnya. Di House of Highlights di Instagramnya itu juara apa ya, Mobile Legend ya, umur 11 tahun 2 miliar dapat. Jadi memang banyak sekali polemik-polemik kalau kita tidak bisa mencerna dengan baik ya. Jangan mentang-mentang itu juara Mobile Legend 2 miliar baru 11 tahun segala macam. Jangan kayak gitu ngambilnya, ada progres, ada proses-prosesnya. Gitu ya guys. Yang penting apa yang Kak James sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa mengantisipasi cedera yang sekiranya nanti bisa merugikan diri kalian. Gitu guys, karena aset tubuh paling utama ya kesehatan kita gitu ya. Kalau kita amit-amit cedera, nggak bakal bisa maksimal, mau ngapain pun susah. Ya guys ya, jadi hati-hati dalam melakukan aktivitas, lalu fokus juga ya, responnya juga bagus ketika ada hal-hal yang sekiranya membahayakan, gitu guys. Oke? Jadi I think James, that's all. Thank you for your time, for your attention. Sekali lagi terima kasih banyak sudah sharing James. Semoga James getting better injured-nya, bisa beraktivitas kembali lagi. Oh ya, dan ingat di Michael James kemarin ada sesi di mana dia tetap produktif ketika pandemi. Dia akhirnya beralih ke dunia acting. Nah, James ini juga beralih ke dunia bisnis. Jadi kadang kalian juga harus membuat diri kalian tetap kreatif dan aktif guys, ya. Jadi Mario kayak suka main IT atau
teknologinya komputer, ditekunin aja nggak apa-apa, karena sekarang serba computerized, gitu guys. Oke, baik, sekali lagi, tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita sudahi Zoom meeting ini. Sekali lagi, James, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu ya, semoga cepat sembuh dan membaik cederanya. Terima kasih juga untuk Nine Hosea yang sudah kooperatif, lalu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat juga untuk kita semua. Miss Reti juga thank you banget sudah mendampingi kelas 9 Hosea untuk bantu nge-record. Miss, boleh kita taking picture dulu sebelum kita selesai? Boleh. Ya, jempolnya guys, siap-siap. 3, 2, 1. Okay. One more ya. Okay, one more. Make it really working. Okay, one more. 3, 2, 1. Okay. Thank you so much, everybody. Thank you, Miss Reti. Okay, yeah, before we end our PE meeting, so may I ask Tasha yuk to lead the closing prayer ya. Friends, let us pray. Dear God, thank you that this lesson has run well. Now we are going to continue to our next lessons. Please bless us so that we can study well. In your name we pray, amen. Thank you, Tasha. Thank you, Grade 9 Hosea. Thank you, Miss Reti. And also thank you to the guest speaker, James. Thank you so much. Yeah, thank you for having me, Coach. Yes, thank you, James. Thank you, We may. Good luck. Thank you. Yep. Thank you, guys. Have a great day. Bye. Bye.